Oke guys, jadi di depan kita ini udah ada tambur nih. Yang pertama itu tambur apa kok namanya? Ini tambur barongsai, kita order ini dari Vietnam. Tambur Vietnam? Ya, ini tambur Vietnam kita sebutnya. Kalau yang ini dari China ya. Dari China? Ya, tambur barongsai standar tank kayu biasa. Oke, biasa ini kalau yang ini digunakan untuk kapan aja nih kalau yang ini? Biasa kita pergunakan tambur Vietnam ini untuk pertunjukan-pertunjukan yang besar ya. Sama yang pastinya pertandingan kita pakai ini. Karena dia punya suara lebih garing, lebih khas lah, ciri khas dia punya suara. Kalau boleh tahu ini sejak kapan adanya ini? Ini ada di sini kita order untuk persiapan eksibisi PON 2016 di Bogor. Jadi tambur ini baru ada di sini kurang lebih di tahun 2016. 2016 ya. Nah sekarang kita akan lihat perbedaannya kok ya mungkin ya. Dari suara tamburnya sama bentuknya sih udah kelihatan beda ya seperti ini. Iya betul, dia punya pakunya juga lebih istimewa, dia lebih full, lebih banyak. Kalau lebih beratnya itu beratan mana? Ini jauh lebih berat, ini kurang lebih bisa hampir 2 kali lipatnya dari tambur yang standar yang biasa kita pakai. Lebih berat ya? Iya lebih berat, tapi dia punya kulit juga jauh lebih kencang. Entah dari cara pembuatannya ataupun mungkin dari pakunya juga. Makanya kenapa suaranya ini bisa lebih khas, lebih garing. Ya mungkin kita nanti akan lihat ya keunggulan dan kelemahan dari masing-masingnya tuh seperti apa. Mungkin sekarang Koraga mau contohin. Ya ini dari suara dulu ya. Pertama kali suaranya. ini tambur standar yang China punya. Dia punya suaranya lebih apa ya? Garing sih menurut saya. Tapi umumnya kalau saya lihat, ini pribadi dari saya, hoaxan rata-rata menggunakan tambur seperti ini. Ini karena lebih ngebas ya. Kalau ini lebih garing dia punya karakternya lebih tegas. Beda banget ya secara garingnya ya. Ya, jadi secara dari garingnya pun beda gitu. Mungkin bisa dicontohin kok main sedikit nih tentang tambur Fatsan. Jadi sedikit Ya. saya akan contohkan dari basic dasar dulu permainan tambur. Permainan tambur itu biasanya kalau untuk junior-junior kita selalu ajarin dia cara pegang stick yang benar dan nyaman. Karena dari pegang ini nyaman belum tentu benar. Ya. Karena kenapa? Akan ketahan pukulannya. Jadi saya untuk menggunakan stick saya sendiri akan berpegang seperti ini. Seperti kita berjabat tangan ketika mau salaman. Ya, jempol ini agak miring sedikit. Kenapa? Karena kalau seperti ini kita akan ketahan, jempol kita akan sakit. Seperti ini. Dan untuk pemula, biasanya kita akan ajarin pukulan rolling. Rolling ini dalam pukulan seperti minimal 2 menit. Karena untuk bermain tambur, 2 tangan harus aktif. Jadi pukulannya ini lebih bulat, lebih rapih dibanding kalau pukul double. Double artian dalam arti misalnya. Jadi pukulnya dua tangannya harus lebih aktif. Karena bermain di Fatsan ini kita menggunakan power dari pergelangan sampai lengan. Ambil powernya dari sini. Biasa dari awal aja tuh yang begini tuh, kadang kalau belum biasa suka. Ya kalau belum biasa, fales duluan. kalau di lagu fales ya. Kalau ini kita dengernya juga nggak enak kan? Iya. Karena ada yang mukulnya double. Nah itu beda banget sih didengarnya. Mungkin ada pemanasan khusus gak tuh kalau Pemanasan khusus kalau dulu saya menggunakan botol pasir ya, kayak bermain badminton ya, sampai tangannya lemes. Terus juga ya sering-sering aja sih latihan sih, pegang stick minimal di lantai ataupun di cari alas buat latihan seperti ini. Gitu. Terus kalau selanjutnya dari permainan Fatsan. Dari permainan Fatsan ini saya contohkan sedikit permainan tambur dari Fatsan, pertama dari Pai ya. Ya, coba. Jadi kalau untuk dari karakter Pai, pertama kali ketika pukulan pertama kali harus tegas. Jadi bukan lemes. Karena pertama kali powernya harus keluar. Beda pukulannya. Kalau
ada lagi yang kecepatan. Itu udah beda banget. Jadi harus tegas di awalnya, dia lanjut dengan pai. Ya. Itu pukulan dasar pai untuk di barongsai Fatsan. Hmm. Terus selanjutnya setelah pai kita ada angka tinggi kita sebutnya. Ya. Nah ini pukulannya juga harus datar tingginya sesuai dengan gerakan barongsai. Selanjutnya musik marah. Jadi musiknya ada tinggi, ada pelan. Setelah tinggi, dia ada tempo pelan. Terus ada ketika variasi kita ada hogoy atau kedip satu-satu. Setelah itu ada cuci. Cuci ini biasa kita pakai untuk penutup. Cuci banyak variasinya, jadi bebas bereksplorasi. Jadi yang penting nadanya ini masuk. Itu aja sih. Oke, jadi itu tadi yang tambur Vietnam ya. Mungkin bisa dicoba yang di sini kok. Boleh, yang di sini. Mantap sekali ya suaranya ya. Kalau kau sendiri tuh biasa nyari referensi musik Fatsan tuh dari mana biasanya? Dari imajinasi. Dari apa? Dari imajinasi. Imajinasi. Disesuaikan dengan gerakan barongsai. Oh gitu. Ketika kita biasanya ya, kalau lagi di jalan, suka mikir nih, kayak musik kayak gini enak, musik kayak gini enak. Nah, ketika latihan, kita praktekkan. Bisa nggak masuk di gerakan barongsainya? Jadi kalau Fatsan itu nggak ada not khusus atau nggak ada nada khusus ya Nggak ada. berarti ya? Makanya itu saya suka dari Fatsan itu. Oh. Kita punya ide, kita punya pemikiran seperti ini bisa dikembangkan. Oke, kayak gitu. Selama keserasian musik dengan barongsai selaras. Ya, ya betul sih. Jadi emang ekspresinya apa, tamburnya apa gitu ya. Betul. Udah ada itunya. Nah, tadi kita udah dengerin tambur barongsai, mungkin bisa contohin sedikit tambur liongnya nih kok. Karena kan garing banget nih, kayaknya buat tambur liong tuh kayaknya enak banget nih. Mungkin bisa dicontohin sedikit kok. Oke, Boleh tambur digunain. liongnya ini pertama kita ke liong yang tradisional dulu ya, atau liong benteng. Nah, ya betul. Nah, ini paling dasar banget untuk pukulan liong tradisional ini. Dia pukulannya seperti ini. Jadi 7 kali, 3 set kali 7, terus ada rollnya. Itu yang basic banget buat pukulan liong benteng atau liong tradisional. Itu untuk gerakan jalan ya biasanya? Jalan, ya. Oke. Kalau untuk ngombak, kita lebih kayak ke lebih ngeroll aja ya. Ya, coba. Jadi lebih cepat beatnya karena gerakan liongnya juga lebih cepat. Oke. Mungkin yang sekarang yang liong modernnya kok. Bisa contohin sedikit aja. Oke. Yang ke liong yang Scotland ya, yang modernnya. Lebih banyak ngerollnya dibanding yang tadi. Jadi kalau tingkat kesulitan yang modern lebih capek.
karena iya. lebih banyak variasinya yang bisa kita explore. Oke, kayak gitu. Mungkin ada tips-tips nih buat pemain tambur yang sebenarnya kalau dilatih sih bisa, cuman di awal-awal tuh langsung ngedown duluan karena ya kayak tadi tuh yang langsung fales atau langsung nggak enak. Mungkin ada tips-tipsnya gak nih kira-kira? Kalau tips and triknya dari saya pribadi, pertama dari cara pegang. Karena dari cara pegang ini akan berpengaruh. Saya pernah dengar, saya punya senior ketika main tambur, selesai main tambur muntah darah. Kenapa? Karena dia menahan. Dia tahan napas di ulu hati. Selesai permainan, dia langsung ke pinggir, muntah darah. Karena tenaga dalamnya ketahan di sini. Makanya saya bilang pegangnya ini senyaman mungkin, serileks mungkin. Jangan ada tahan di sini. Berarti nggak bisa jadi patokan yang megangnya harus gini gitu? Nggak. Ya megangnya senyamannya sih. Senyamannya. Misalnya saya pegang begini, misalnya Kokelo pegangnya begini ya masing-masing ada pegangannya sendiri. Yang pasti nyaman dan juga tidak membuat sakit. Karena kalau seperti ini kan lama-lama sini ketarik. Ya, betul. Gitu. Terus kedua, seringlah latihan. Latihan dalam artian yang tadi seperti saya bilang, pukulannya. Supaya tangannya lebih lancar lagi. Jadi pukulannya dua-duanya aktif tangannya. Ya mungkin kalau nggak bisa latihan pakai tambur, mungkin di rumah bisa pakai benda yang ada Bisa kali ya. pakai benda yang ada ya, tapi jangan pakai benda orang tua, nanti dongnya lihat. Ya betul. Nah, jadi tadi itu adalah beberapa tips and trick untuk bermain tambur ya. Nah, di sini juga kayaknya pernah ada rampak tambur ya. Ya, kita sering mengadakan rampak tambur pada event-event tertentu. Kita mulai dari starting 3 tambur, 5 tambur, sampai 12 tambur. Sampai pernah juga kita pada saat Pecun 2000 berapa gitu, saya lupa. Itu berbagai perkumpulan di Tangerang kita ajak jadi satu dalam rampak tambur. 2019 Dan latihannya di sini. masalah situ ya. Ya. Dan tambur ini biasanya itu kesulitannya apa tuh kalau di rampak tambur itu tuh? Nyesuaiinnya kan banyak orang tuh. Ketukannya itu beda-beda. atau Ketukannya gimana? beda-beda karena kalau dari setiap perkumpulan kan mereka terbiasa dengan aliran yang Hoksan ataupun Hatsan, jadi masing-masing punya karakter sendiri si pemain tambur. Ada juga ya pukulan sih, terutama sih sama not ya, terutama di not. PR-nya sekali sih di not karena kita harus samain not supaya semuanya sama, seimbang, kompak, baru kita bisa masuk ke variasi. Setelah itu ketika not udah berjalan, variasi udah jalan, kita baru bermain dengan gerakan tangan ataupun putaran-putaran pada saat bermain tambur. Kalau penataan tamburnya sendiri itu biasanya pas kapan tuh? Misalkan tambur ini kayaknya cocoknya di tengah nih, di awal. Tambur yang ini kayaknya agak mendem ditaruhnya di sini. Itu pas Biasanya kapan? kalau seperti itu kita taruh tambur yang best of the best atau mungkin tambur yang paling garing atau bentuknya ya seperti ini misalnya kita taruh di center di tengah atau tambur yang paling besar biasanya. Jadi sebagai leader taruh di depan. Setelah itu tambur yang biasa akan kita tata tergantung formasinya, kita 3 tambur, 5 tambur, 12 tambur atau 30 tambur. Jadi kita bisa atur variasinya. Kalau 12 tambur, itu cecernya berapa biasanya? Kalau untuk rampak tambur sebenarnya cecernya nggak terlalu banyak karena kita lebih fokus Ke suara tamburnya tamburnya. Biasanya kita gunakan cecer 4 sampai 6 kalau untuk 12 tambur. Tapi kalau untuk 5 tambur pakai 2 juga cukup. Karena kita namanya rampak tambur ya. Jadi lebih fokus pada tamburnya. Cecer sama kenongnya ini sebagai pengiring aja. Ya, dan itu latihannya pasti terbatas ya, apalagi kan di pinggir Latihannya jalan. pasti terbatas dan pasti namanya kita di kota. Di sini kita sesuaikan dengan azan maghrib. Oke, ya betul. Bagus Kita sekali saling sih. toleransi lah. Oke, jadi itu tadi kita udah belajar banyak tambur nih dari Koraga. Mungkin sekarang kita akan menuju ke barongsainya ya. Ya, siap. Oke. Nanti kita akan contohkan gerakan barongsainya. Nah, itu dia yang ditunggu-tunggu mungkin ya. Oke, tetap ikuti. Yo.